Oke, halo. Balik lagi di Ivan Channel. Oke, kali ini gue lagi di mobil 88 di daerah Buaran. Ya, ini lokasinya persis di sebelah kanan Carrefour Buaran. Dan ini masih tergolong baru ya, mungkin baru setahunan. Ini pindahan dari Kalimalang. Nah, di sini mobilnya juga lumayan lengkap dari tahun 2006 atau alias yang kita mau cari di bawah 150 atau bahkan 100 juta ada, dan ada juga yang mobil yang mewah. Nah, kali ini di depan gua udah ada mobil BMW seri X ya, BMW X1 atau X1. Ini tahun 2016. Terus pajaknya masih panjang, Januari 2022 ya. Terus di mobil 88 ini dijamin garansi. Sebelum kita mulai review, tolong buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk membantu membangun channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jadi ini tahun 2016 tadi. Untuk harganya ini 481 ya. Jadi ini harga 481. Nih, dia udah tipe S-Drive 18i ya. Ini tampilannya, jadi ini SUV dari BMW, SUV Genius. Kalau klaim dari BMW, SUV Geniusnya BMW. Oke. Jadi ini sudah smart key, keyless entry ya. Kita masuk nggak tinggal kantongin remote karena sensornya udah ada. Sensornya beda ya daripada mobil Jepang lainnya, ciri khas mobil Eropa. Oke. Terus pintunya juga ya mewah, berat. Nah, ini begitu masuk dalam kabin, interiornya warna coklat dan juga ada aksen panel wood di sini. Ya, aksen panel wood beneran. Ini jahitannya juga sudah soft touch dan ini jahitan asli. Nah, nih, ini juga sudah pengaturannya secara elektrik ya, untuk pengaturan jok bagian depan driver dan juga bagian penumpang depan ya. Jadi dua bagian depan ini sudah electric shift. Oke, coba kita masuk. Nah, ini tampilannya ya. Jadi dia sudah ini untuk pintu buka tutup pintunya secara elektrik. Nah, ini dia sudah all auto semuanya, sudah all auto. Terus pengaturan ini juga sudah pasti elektrik. Nah, ini tampilannya, tampilan dashboard. Jadi dia di sini ornamennya warnanya coklat on black ya, brown on black. Nih, ini juga sudah auto dim. Jadi dia senada nih panel kayu, dari tarikan dari panel kayu di dashboard juga sejajar lurus yang ada di handle pintu ya. Nah, ini coba kita nyalain nih, start stopnya di sebelah kiri ya. Nah, ini tampilan dashboardnya. Ini karena gue lagi nggak pakai seat belt. Terus juga ada indikator bensin nyala ya. Nah, ini juga sudah ada auto untuk pengaturan AC ya, sudah ada auto atau max. Nah, ini juga sudah dual zone ya untuk kanan kirinya. Jadi ini lumayan lengkap untuk ukuran SUV ya, apalagi tahun 2016. Nah, ini otomatis. Ada beberapa mode berkendara ya. Ada Eco Pro atau juga Sport. Nah, mode Sport ini yang mode untuk agresif. Terus dia untuk handle rem tangan sudah nggak ada ya, dia pakai tombol aja, dipencet ke bawah untuk matiin remnya, untuk nyalain remnya tarik ke atas. Nah, ini untuk knopnya juga sudah ciri khas BMW ya. Di sini ada navigation,
Terus kita juga bisa tahu vehicle information terkait kepemilikan, terus record jarak tempuh, terus record apakah ada malfunction atau tidak ya. Nah ini tampilan dashboardnya. Nah bentuk kuncinya nih, kuncinya tadi smart key, tapi bentuknya memang nggak kotak ya. Jarang sih BMW yang bentukannya kotak, jadi dia agak kurang tahu nih bentuknya, dibilang heksagonal juga bukan, trapesium, semi trapesium kali ya. Nah ini untuk pengaturannya, ini juga bisa buka bagasi dari remote. Ini untuk pengaturan lampunya. Terus ada audio steering switch, terus juga ada Bluetooth teleponi. Di sini ada untuk mengatur, ini terintegrasi dengan yang ada di layar. Terus ini ada jadi seperti ciri khas mobil Eropa ya, berkebalikan dengan mobil Jepang untuk pengaturan wiper dan lain sebagainya. Nah setirnya ini sebenarnya dibilang sporty juga nggak begitu sporty ya, cuman mewah aja gitu. Jadi dia masih full bullet. Terus memang nggak begitu besar sih, nggak begitu besar, tapi memang yang mewah, enak untuk digenggam karena memang pasti kulit asli, jahitannya juga asli. Nah ini sudah ada tambahan karpetnya ya. Ini karpetnya comfort, ini lumayan mahal loh ini kalau buat menambahkan karpet seperti ini. Nah untuk area penyimpanannya ini juga tertata rapi di dalamnya, ini rapi ya. Terus lebih kokoh, tentu kokoh. Terus di sini juga ada untuk cas HP. Terus di sini konsol boxnya, handle-nya di samping. Terus dia sudah soft opening. Di sini bahannya bludru, jadi enak buat dipegang ya. Terus sudah ada lampunya. Kita coba lihat di bagian atas ini. Nah, ini sudah ada vanity mirror, terus sudah ada lampu, kalau ditutup mati, jadi sudah otomatis. Terus ini buat pengaturan. Nah, jadi di sini itu ada untuk sunroof. Ini bisa dibuka otomatis ya, terbuka secara otomatis, juga bisa ditutup secara otomatis dengan kita maksimalin ke depan gitu. Nah, ini untuk lampunya dia sudah LED, lampunya juga sudah, lampu tengah juga sudah LED ya. Nah begini tampilannya kalau ketutup. Coba kita buka, jadi dia bisa buka sedikit aja atau kita bisa buka full langsung otomatis. Ini dia kerennya ya. Konfigurasi joknya dia untuk 5 penumpang ya, 2 di depan termasuk supir dan 3 di belakang, tapi yang 3 ini yang 1 di tengah. Oke, kita coba lihat ke belakang. Nah, ini kita coba pindah ke bagian belakang. Di pintu bagian belakang juga masih sama ya, untuk panelnya ada panel wood. Terus di sini sudah soft touch, bahan kulit warna coklat. Terus ini jahitannya juga sudah asli. Nah ini karpetnya, tadi gue bilang comfort, ini enak, karpet mie yang enak ya, dan mudah dibersihkan. Ini tadi info lagi, harganya 481 ya, di bawah 500 juta, tapi dapat SUV mewah. Nah ini gue tingginya itu 178 cm ya, jadi 2 cm lagi 180, tapi gue masih ngerasa ini lega banget. Tuh, kaki gue bisa masuk ke dalam. Kalaupun nggak masuk ke dalam juga kaki gue masih sisa banyak legroomnya tuh ya, masih sisa banyak. Terus ini tampilan dashboard depannya tadi ya, kalau dari sisi belakang tuh mewah ya. Terus jadi terkesan luas, walaupun kalau cuaca lagi panas begini jadi rasanya agak anget ya di dalam sini. Nah ini jadi terkesan luas kabinnya.
Ini tampilan belakangnya. Nah, dia sudah ada kompartemen penutup ini, jadi kita nggak kalau ada yang mau ngintip dari luar atau mau buat jahat ambil apa yang ada di bagasi itu pasti nggak bisa. Nah, ini sudah rapi banget ya untuk seatbeltnya sudah rapi. Terus ada di sini sudah ada ISOFIX. Buat yang punya anak ini sangat membantu. Jadi dua sisi ini ada ISOFIX ya kalau punya anak kembar. Terus keluarga muda ya cocok banget pakai ini. Terus ini juga bisa kita tarik nih buat jadi armrest kalau nggak ada penumpang di tengah. Ini bisa jadi armrest. Nah, ini jadi rapi ya, tertutup rapi. Kita tinggal pencet. Terus ini ada buat naruh kompartemen ya. Mungkin mau naruh apa ya? Ya, dia nggak begitu dalam tapi lumayan lah ada space ini buat menyimpan sesuatu ya. Oke, ini bisa ditutup. Nah, kalau gimana rasanya duduk di tengah ya? Duduk di tengah ini rasanya masih lumayan empuk, masih empuk sih, tergolong empuk. Terus buat gue yang tadi tinggi 180 ini masih tergolong luas. Untuk legroomnya masih nggak begitu masalah kalau buat di sekitaran daerah Jakarta aja mungkin, tapi kalau luar kota mungkin ini agak cukup bermasalah sih. Terus AC-nya udah ada kisi AC di bagian belakang, jadi nggak perlu kepanasan ya di belakang. Sudah bisa diatur tapi hanya tingkat kekuatan semburannya saja. Terus sudah ada soket, power socketnya ya, tinggal pakai konverter terus bisa untuk charge. Nah, ini tadi tampilannya ya. Ini juga bisa dinaikin ke atas bagian depan. Ini sudah lampunya sudah LED ya, lampu LED warna kuning. Terus ini udah ada buat kita gantuin hook, jadi hook. Terus ini airbagnya juga untuk sisi safety juga ini sangat baik ya, sudah ada airbag di sisi kiri penumpang. Terus di depan itu juga ada airbag tuh. Di sini ada airbag, di depan juga ada airbag, di samping sini juga ada airbag. Nah, ini juga ada airbag ya. Jadi ini mobil airbag semua isinya ya. Jadi sisi safety buat penumpang atau buat driver ini sangat mumpuni ya. Coba kita lihat bagian belakang. Tapi memang untuk berkendara harian keluarga. Nah, ini buka bagasinya juga sudah otomatis ya, ada tombol kecil di belakangnya, terus dia sudah otomatis. Nah, ini bagasi namanya juga SUV, tentu sangat lega ya, sangat dalam. Dia dalam kesananya itu lumayan dalam, tapi memang untuk tingginya nggak begitu tinggi ya. Terus bibir bagasinya ini juga rata. Nih, bibir bagasinya masih rata. Terus konfigurasi jok belakang ini bisa kita ubah dengan mudah dari belakang dan jadi rata lantai ya. Caranya dengan klik di sini ada tuas otomatis juga. Ini juga ada otomatis. Jadi kalau mau di sini konfigurasi joknya adalah 60-40, yang sebelah kiri 60, yang kanan 40. Nah, yang kiri ini untuk yang 60 tadi. Nih kita kalau klik ya, coba kita lihat. Jadi dia berubah konfigurasinya jadi kelipet. Nah, tuh otomatis ya. Jadi dia ketutup dan ini jadi cenderung rata lantai. Jadi kalau masukin koper gede atau barang-barang yang panjang ke dalam ini bisa banget ya. Nah, ini buat yang kanan ya, tuh. Cuman sayangnya memang belum otomatis dalam mengembalikan bangku belakang tadi. Lalu di sini ada juga kompartemen penyimpanan. Di sini ada tambahan ya. Ini bisa dibuka. Nah, ini jadi makin dalam penyimpanannya. Terus ini masih ada kitnya ya. Bannya itu dari bawah. Ini setahu gue bannya dari bawah. Terus di sini juga ada kompartemen. Nah, ini dalam banget sih. Tangan gue masih masuk sampai ke dalam, masih bisa nih ya, di kanan kiri. Terus ada lampunya masih halogen biasa, lampu neon biasa. Nah, ini terus ada soketnya juga ya. Oke. Nah, cara tutupnya juga otomatis.
Oh, ini ada ini ya, triangle buat kalau misalnya ban bocor atau ada trouble mesin. Terus untuk safety ditaruh triangle ini di jalan belakang mobil kita. Nah, ini ada tombolnya di sini buat nutup otomatis. Tadi juga bisa dari remote ya. Nih. Nah, jadi dia otomatis. Oke, buat yang mau ambil ini bisa nanti hubungi, ada di deskripsi nomornya. Terus juga bisa datang langsung ke mobil 88 Cilandak ya. Nah, jadi BMW-nya ini masih oke. Buat harian oke, buat kerja ke kantor atau antar anak sekolah atau mau jalan-jalan keluarga ya, ini sangat recommended. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.